Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Ambarwati, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana perkembangan atau situasi terkini wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Situasi terkini COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus. Ada dua parameter yang harus menjadi kewaspadaan, yaitu angka kematian dan angka kasus aktif. Sampai saat ini ada 1.347 meninggal akibat COVID-19. Informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Case fatality rate di Jakarta rendah, yaitu 2,7%. Lebih rendah dari tingkat kematian nasional, yaitu 4,1%, bahkan lebih rendah dari angka kematian global, yaitu 3,3%. Kasus aktif adalah orang yang positif COVID-19 dan masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Ada 3 kelompok dalam kasus aktif, yaitu tak bergejala, bergejala ringan, bergejala sedang, dan berat. Kelompok bergejala sedang dan berat membutuhkan perawatan rumah sakit, apalagi yang kritis membutuhkan ICU. Secara rata-rata, 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, dan 15% bergejala sedang atau berat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan COVID-19. Pemerintah Jakarta dapat menemukan kasus lebih dini sehingga perawatan langsung dilakukan bila ditemukan positif. Bila terdeteksi awal, memiliki penyakit bawaan, dan lansia, bila positif langsung isolasi dan langsung dirawat. Itulah sebabnya mengapa tingkat kematian di Jakarta menjadi rendah, karena angka testing tinggi dan tenaga kesehatan yang sigap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengetatan dengan PSBB untuk menurunkan jumlah kasus positif. Situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi COVID-19. Saat ini, Jakarta memiliki fasilitas kesehatan yang cukup besar. Dalam skala Indonesia, ada 190 rumah sakit dan 67 diantaranya rumah sakit rujukan. Rasio dokter pun cukup tinggi, ambang batas sudah hampir terlampaui. Saat ini, Jakarta memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19 dan jumlah 77 dan sudah 77% terpakai. Kapasitas ICU di Jakarta ada 528 tempat tidur. Angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, keterpakaian ICU khusus COVID-19 menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Prediksi pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait COVID-19 dan sistem pelayanan kesehatan. Bila situasi terkini terus meningkat, pelayanan kesehatan yang sudah disediakan tidak akan cukup untuk menampung pasien-pasien positif COVID-19. Jika tidak ada pembatasan ketat, maka ini akan sekedar mengulur waktu. Dalam kurang dari 1 bulan, rumah sakit akan kembali penuh. Jumlah kasus aktif di Jakarta pertambahannya lebih cepat daripada pertambahan kapasitas tampung untuk pelayanan rumah sakit, baik tempat tidur maupun ICU. Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi. Gubernur DKI Jakarta akan kembali berlakukan PSBB ketat seperti pada masa awal pandemi. Mulai Senin 14 September 2020, kegiatan perkantoran yang non-esensial dihaduskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola oleh Pemprov Jabar ditutup. Kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah. Kegiatan usaha makanan diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tapi tidak diperbolehkan pengunjung makan di lokasi. Tempat ibadah tetap diperbolehkan asal digunakan oleh masyarakat setempat dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan bukan merupakan tempat ibadah raya. Kecuali untuk wilayah kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Dan transportasi umum juga akan kembali dibatasi secara ketat. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.